Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masuk ke part 65. Dan hari ini di video kali ini kita akan membahas tentang FR TWK CPNS tahun 2021, yaitu tentang trik membedakan nilai moral dan nilai sosial. Nah, materi ini teman-teman itu sudah muncul dari tahun-tahun kemarin ya, ketika TWK itu ada bahasa Indonesianya. Dan di video kali ini saya membuat karena banyak teman-teman yang memberikan informasi terkait FR yang sudah mereka dapatkan ya, peserta yang sudah tes ya. Setelah ini akan saya tampilkan dari informasi yang saya dapatkan, yaitu ternyata nilai moral dan nilai sosial itu masih keluar teman-teman. Dan kata mereka itu soal-soalnya itu panjang-panjang sekali bacaannya. Nah, bagaimana trik cara membedakannya? Di sini nanti kita akan membahas tentang apa itu nilai moral, nilai sosial, dan bagaimana cara membedakannya, dan bagaimana kita bisa menerapkan ke soal-soalnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat yang lainnya. Dan juga teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya rekomendasikan bagi teman-teman yang belum mendaftar di Sobat CPNS, silahkan langsung saja mendaftar di platform ini. Tinggal klik saja di deskripsi video ini, ada linknya teman-teman, tinggal klik saja kemudian silahkan mendaftar. Biayanya cukup murah sekali, hanya 65.000 dalam 1 tahun. Teman-teman bisa belajar soal-soal yang prediktif ya, prediktif sesuai dengan kisi-kisi CPNS tahun 2021 ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan, langsung kita masuk ke pembahasan kita. Nah, di sini teman-teman saya informasikan, jadi ini adalah informasi dari teman-teman kita yang sudah tes. Ya Kak, ini FR dari aku ya, TWK yang satu isinya adalah soalnya nggak banyak, TWK rasa TKP. Yang kedua soal pengamalan Pancasila cuma 2 soal. Ya, kemudian yang ketiga ada soal tentang peran pahlawan. Aku tanya ke teman-teman yang tes bareng aku juga sama, ada juga. Kemudian yang keempat ada soal nilai sosial, nilai moral. Nah, di sini dasarnya teman-teman saya membuatkan video ini. Kemudian soal nilai integritas ada. Kemudian yang keenam perbandingan undang-undang sebelum dan sesudah amandemen. Kemudian soal tentang organisasi pergerakan nasional. Yang kedelapan organisasi Serikat Dagang Islam. Nah, ini bisa teman-teman catat ya untuk belajar. Kemudian ada lagi di sini di chat yang lain. Dari soal yang masih diingat dan masih berusaha mengingat, yang pertama TWK. Jadi TWK yang berasa TKP-nya. Yang pertama, kesalahan yang dilakukan tokoh dalam cerita melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam hal apa? Nanti teman-teman bisa cari ya. Kemudian yang kedua, hal yang tidak tepat dilakukan sebagai masyarakat, pemimpin, ya, siswa berdasarkan pengamalan Pancasila. Kemudian di sini mendapatkan tugas DPR. Kemudian integritas dari Haji Agus Salim dalam cerita. Kemudian di bahasa Indonesianya itu ada inti paragraf, kemudian ada nilai moral cerita. Nah, di sini keluar teman-teman. Ya, kalimat efektif, tanda baca yang salah, ide pokok paragraf. Nah, seperti itu. Ini informasi yang kedua. Nah, kemudian satu lagi teman-teman. Ini melalui Telegram ya. Jadi mau sedikit berbagi FR SKD yang saya dapat. Ya, TWK rata-rata soalnya rasa TKP, banyak penalaran. Terus ada juga soal sejarah BPUPKI, PPKI, kemerdekaan, dan sila-sila. Kemudian TIU dan TKP kebanyakan sudah di-share di channel kakak ya, ini di channel Lesson Education ya maksudnya teman-teman ya. Terima kasih banyak atas channelnya yang sangat bermanfaat. Nah, sini saya ucapkan selamat, semoga lolos SKP. Ya, kemudian saya tanya nilai moral dan nilai sosial apakah dapat ya. Kemudian dijawab ada, soalnya panjang sangat. Jadi langsung lihat dipilihkan yang mana yang masuk nilai moral dan sosial. Nah, di sini harus hati-hati teman-teman karena mirip sekali antara nilai moral dan nilai sosial. Nah, amin, semoga sukses selalu. Nah, dari sini teman-teman ternyata hampir semua informasi yang saya peroleh itu nilai moral dan nilai sosial itu ternyata keluar lagi teman-teman. Seperti tahun kemarin.
Maka dari itu di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara, bagaimana trik, dan nanti dilengkapi dengan soal-soal dan ada soal latihan. Jadi teman-teman pastikan bisa menyimak video ini sampai selesai. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kita. Ya, jadi kita masuk ke pengertian nilai moral dan nilai sosial. Yang pertama adalah nilai moral. Jadi nilai moral itu adalah suatu nilai yang didasarkan pada pendidikan moral atau budi pekerti masyarakat. Ya, di sini sudah saya tebalkan huruf kapital ya teman-teman ya. Jadi kata kunci kita adalah budi pekerti. Ya, contohnya misalnya seperti ini ya. Mencium tangan ketika berjabat tangan dengan orang lain yang lebih tua ya. Jadi itu merupakan salah satu moral atau budi pekerti. Nah, sekarang kita bandingkan dengan nilai sosial. Bedanya apa? Nah, nilai sosial itu adalah nilai yang didasarkan pada adat istiadat yang dianut oleh masyarakat sosial setempat, yaitu tentang baik atau buruk, atau pantas tidak pantasnya sesuatu yang dilakukan yang berhubungan dengan penilaian masyarakat. Oke, di sini sudah saya berikan huruf kapital. Jadi kita punya kata kuncinya. Jadi nilai sosial itu adalah tentang baik, buruk, atau pantas tidak pantasnya dengan acuan apa? Dengan acuan adalah penilaian masyarakat. Oke, nanti ketika kita sudah bahas soal nanti teman-teman akan paham sendiri. Jadi di sini nilai moral itu kata kuncinya adalah budi pekerti, teman-teman. Ya, budi pekerti. Nah, kemudian nilai sosial itu kuncinya adalah baik atau buruk. Nah, baik atau buruk ini kan relatif teman-teman ya. Pantas tidak pantas ini kan relatif. Nah, penilaiannya siapa? Yang menilai adalah masyarakat. Ya, tidak pantas. Yang menilai adalah masyarakat. Ya, sedangkan untuk yang nilai masyarakat ya, untuk yang nilai moral tadi, budi pekerti, itu adalah bersifat pribadi. Oke ya. Jadi perbedaannya ada di sini. Nilai moral itu budi pekerti yang bersifat pribadi. Kemudian nilai sosial itu mengukur baik buruk, pantas atau tidak pantas, yang penilainya adalah masyarakat. Oke, di sini contohnya untuk nilai sosial. Seorang wanita yang suka keluar malam adalah tindakan yang tidak baik. Nah, di sini merupakan contoh dari nilai sosial. Kenapa? Jadi di sini dikatakan tindakan yang tidak baik itu yang menilai siapa? Ya, jadi yang menilai di sini adalah tentu saja adalah masyarakat. Jadi masyarakat itu menilai bahwa wanita yang sering atau suka keluar malam itu adalah tindakan yang tidak baik. Mungkin menurut seorang wanita tersebut karena sudah terbiasa keluar malam itu mungkin hal yang biasa. Tetapi di sini ada penilaian dari masyarakat. Ternyata hal yang dilakukan oleh wanita itu adalah hal yang tidak baik, hal yang buruk, hal yang tidak pantas ya, dan dinilai oleh masyarakat seperti itu. Nah, jadi di sini itu merupakan contoh nilai sosial. Oke ya, tahu bedanya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ambil caranya, triknya teman-teman. Di sini saya buatkan supaya teman-teman mudah untuk mengingatnya. Oke, jadi di sini adalah trik membedakan nilai moral dan sosial. Nah, untuk nilai moral, tadi kata kuncinya apa? Nilai moral tadi kata kuncinya adalah budi pekerti. Nah, kalau teman-teman sampai di sini masih kurang paham, di sini saya perjelas dengan, jadi yang dimaksud budi pekerti itu adalah watak, sikap atau perilaku seseorang. Jadi di sini sifatnya adalah pribadi ya. Pribadi di sini menceritakan langsung tentang watak, sikap atau perilaku seseorang atau tokoh yang ditanyakan pada soalnya. Nah, kemudian kita bandingkan sekarang dengan nilai sosial. Nah, nilai sosial tadi berhubungan dengan baik atau buruk sesuai dengan penilaian masyarakat. Nah, di sini diperjelas lagi ya, maksudnya adalah manusia ya. Jadi baik buruknya manusia itu yang nilai adalah masyarakat umum, atau dari manusia tersebut yang menilai adalah manusia yang lain. Oke ya, tahu bedanya teman-teman ya. Jadi yang moral itu sifatnya seperti ini, pribadi, watak, sikap, perilaku seseorang. Kemudian sosial
itu hubungannya nanti dengan orang lain atau dengan masyarakat. Jadi ada penilaian dari masyarakat. Jadi itu bedanya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kata kuncinya bisa dihafalkan. Moral itu budi pekerti, watak sikap perilaku seseorang. Kemudian kalau sosial itu adalah baik buruk sesuai penilaian masyarakat. Oke, sekarang kita terapkan ke soalnya. Soal yang pertama ya teman-teman ya. Saya baca dulu. Pak Bagas adalah seorang guru matematika di sebuah sekolah dan beliau mengajar setiap hari Senin sampai Sabtu. Karena sedang banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, Pak Bagas sering pulang lebih sore karena harus lembur menyelesaikan pekerjaannya. Pada suatu hari ketika Pak Bagas pulang ke rumah, istri Pak Bagas mengeluh dan meminta uang untuk membayar sekolah anaknya. Istri Pak Bagas juga bilang kalau gaji bulanan yang diberikan pada istrinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga istri Pak Bagas sering berhutang beras dan lauk di warung tetangganya. Nah, nilai sosial pada cerita di atas adalah A. Istri Pak Bagas menyambut suami pulang kerja dengan keluhan yang tidak baik. B. Seharusnya seorang guru harus bisa mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah. C. Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan guru. D. Tindakan istri yang Pak Bagas yang suka berhutang di warung tetangga itu merupakan tidak baik. Oke, ini kelebihan kata yang ya ini ya teman-teman ya. Jadi tindakan istri Pak Bagas yang suka berhutang di warung tetangga tidak baik. C. Pak Bagas adalah guru yang mengabdikan dirinya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Oke teman-teman, kalau mau menjawabnya dulu silahkan. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, jadi di sini yang ditanyakan teman-teman itu adalah nilai sosialnya. Ya, nilai sosial. Artinya yang perlu kita perhatikan tentu saja nilai-nilai dari soal yang ditanyakan itu harus berhubungan dengan teks. Ya, harus berhubungan dengan teks. Kemudian yang kedua, kita gunakan kata kuncinya. Nilai sosial tadi apa? Nilai sosial tadi adalah penilaian ya, baik atau buruk ya, penilaiannya dari masyarakat ya teman-teman ya, dari masyarakat. Sekarang kita cek pilihan ganda yang A. Istri Pak Bagas menyambut suami pulang kerja dengan keluhan yang tidak baik. Oke, istri Pak Bagas menyambut suami pulang kerja dengan keluhan yang tidak baik. Kita garis bawahi, keluhan yang tidak baik. Nah, siapa yang mengeluh? Ini adalah istrinya Pak Bagas. Ya, di sini tidak ada hubungannya dengan penilaian baik buruknya masyarakat. Di sini kita punya kata mengeluh. Jadi istri dari Pak Bagas itu adalah mengeluh. Artinya di sini adalah watak atau sifat dari istri Pak Bagas. Maka di sini masuknya adalah moral. Kalau yang ditanyakan moral teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, yang B, seharusnya seorang guru harus bisa mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah. Seharusnya seorang guru. Nah, ini bukan merupakan nilai moral ataupun sosial ya. Jadi ini hanya istilahnya seharusnya seorang guru harus bisa. Nah, ini seperti saran teman-teman. Saran atau kritik seperti itu. Nah, kemudian yang C ya. Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan guru. Nah, ini juga merupakan hanya sebuah pendapat, teman-teman. Pendapat. Jadi bisa kita bedakan antara nilai moral, nilai sosial ya, kemudian ada saran, pendapat seperti itu. Kemudian yang D, tindakan istri Pak Bagas yang suka berhutang di warung tetangga itu tidak baik. Oke, kalau kita perhatikan ya, di warung tetangga itu tidak baik. Apa yang tidak baik? Tindakan istri. Siapa yang menilai bahwa suka berhutang itu tidak baik ya? Yang menilai pasti adalah orang lain atau masyarakat ya teman-teman ya. Jadi baik buruknya itu yang menilai adalah orang lain atau masyarakat. Jadi masyarakat atau orang lain itu menilai kalau berhutang di warung tetangga itu adalah hal yang tidak baik. Maka di sini tentu jawaban yang paling tepat karena yang ditanyakan nilai sosial itu adalah yang D. Oke, sekarang kita cek yang E. Pak Bagas adalah guru yang mengabdikan dirinya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ya. Pak Bagas mengabdi. Nah, ini sebagai watak ya, sifat ya, pribadi, personal, teman-teman. Maka di sini bukan nilai sosial. Oke, jadi di sini jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah yang D. Yaitu tindakan istri Pak Bagas yang suka berhutang di warung tetangga itu tidak baik. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Bacalah kutipan cerita berikut. Kenari merasa malu dan kurang percaya diri kalau berkumpul dengan teman-temannya. Tubuhnya kecil dan mengeluarkan bau tidak sedap.
teman-temannya sering meledek dan menggodanya. Kenari ingin penampilannya berubah. Dia ingin buktikan kepada teman-temannya bahwa ia bisa tampil bersih dan tidak kalah besar. Kenari pun bangun pagi dan rajin membersihkan diri. Ia tidak malas lagi mencari makan. Berkat ejekan teman-temannya, dirinya membuang jauh-jauh sifat malasnya. Tentukan nilai moral pada kutipan cerita tersebut. Oke, A. Dalam pergaulan harus menghilangkan sikap berkuasa. B. Dengan teman harus saling menggoda dan meledek. C. Berusahalah menjadi lebih baik agar percaya diri. D. Kurang percaya diri hal biasa dalam pergaulan. E. Teman-teman kenari harusnya tidak meledek dan menggodanya. Oke teman-teman, silahkan kalau mau dijawab dulu silahkan teman-teman, nanti kita akan bahas. Oke, sekarang kita akan bahas teman-teman. Nah, kita cek dulu. Karena di sini yang ditanyakan adalah nilai moral, ya, maka moral tadi berhubungan dengan apa? Ya, moral adalah sifat atau watak, ya, watak atau budi pekerti dari seseorang, ya. Ini berarti bersifat personal, ya, personal atau pribadi ya teman-teman ya. Tadi ya nilai moral. Nah, kita cek yang A. Dalam pergaulan harus menghilangkan sikap berkuasa ya, harus ini ya merupakan sebuah saran ya teman-teman ya, atau nasihat. Tapi di sini kalau kita kaitkan dengan cerita itu istilahnya apa ya, tidak nyambung teman-teman. Jadi kalau ada jawaban yang kurang nyambung ya sudah kita buang saja seperti itu. Kemudian yang B kita cek, dengan teman harus saling menggoda dan meledek. Ini bukan nilai moral ya teman-teman ya, ini adalah hal yang negatif ya, nasihat yang negatif. Ya, harus saling menggoda dan meledek. Maka di sini bukan jawabannya tentu saja. Kemudian yang C, berusahalah menjadi lebih baik agar percaya diri. Nah, berusaha lebih baik agar percaya diri. Nah, di sini ada sifat atau watak ya, percaya diri ya. Ini berhubungan dengan personal. Ya, personal atau pribadi. Tapi ini kita simpan dulu ya, teman-teman ya, karena kita belum cek jawaban D dan E. Nah, sekarang kita cek yang D, kurang percaya diri. Nah, ini juga berhubungan dengan percaya diri. Hal yang biasa dalam pergaulan. Nah, tapi di sini dikaitkan dengan pergaulan. Artinya di sini berhubungan dengan orang lain atau masyarakat yang lain seperti itu. Nah, kemudian yang E, teman-teman kenari harusnya tidak meledek dan menggodanya. Ya, harusnya tidak meledek. Di sini menceritakan tentang teman-temannya harusnya. Ya, ini saran atau nasihat ya teman-teman ya. Oke, maka di sini ada dua kemungkinan jawaban yang di situ mengandung dua kata, yaitu saling ada kata percaya diri yang berhubungan dengan personal. Akan tetapi di sini yang lebih personal, yang lebih pribadi itu adalah yang C. Karena yang D ini dikaitkan dengan pergaulan ya, yang ada hubungannya dengan orang lain atau dengan masyarakat. Oke, maka di sini nilai moral jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Karena C tadi ya, jawaban ini berusahalah menjadi lebih baik agar percaya diri. Artinya ini memotivasi diri kita sendiri teman-teman ya, bersifat personal atau pribadi. Maka di situ masuk nilai moral. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga ya. Di sini bahasanya mungkin kesastra-sastraan ya teman-teman ya. Kita baca dulu. Bacalah teks berikut. Hanafi, mudah-mudahan Tuhan mengampuni dosamu. Sebagai ibu yang engkau durhakai, sudah rela mengampuni akan dikau. Hanafi tergeletak tertawa, seolah mencemooh pula. Hai ibu, mengucap ibu dengan tulusnya, barangkali ibu akan mendapatkan ilham, lalu dapat berkata dengan benar. Pada hematku, ibulah juga yang banyak bersalah atas diriku. Oke, ini bahasanya bahasa sastra, jadi agak tinggi ya teman-teman ya. Nah, yang ditanyakan adalah nilai moral yang sesuai dengan teks tersebut. A. Anak durhaka yang tidak perlu dicontoh. B. Jadilah anak baik dan sopan santun. C. Anak yang durhaka tidak disukai orang lain. D. Anak yang memiliki hati yang buruk. E. Anak yang merasa paling pintar. Oke teman-teman, silahkan kalau mau menjawab dulu boleh. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, kita cek yang A. Anak durhaka tidak perlu dicontoh. Oke, ini saran atau nasihat ya teman-teman ya. Tapi di sini yang diceritakan adalah anak durhaka ya. Artinya kepribadian atau watak dari anak tersebut. Dan di sini sesuai dengan teks bacaannya di atas ini teman-teman, yaitu menceritakan tentang anak yang durhaka. Oke, kita simpan dulu. Kemudian yang B, jadilah anak baik dan sopan santun. Ya.
Di sini mungkin ya memang benar, memang baik di sini yang pilihan B, anak baik dan sopan santun. Tapi di sini di teks itu tidak terlalu mencolok teman-teman. Padahal yang di teks itu adalah isinya adalah tentang durhaka ya. Maka di sini yang B bisa kita hilangkan. Kemudian yang C, anak yang durhaka tidak disukai orang lain. Oke, di sini bercerita tentang personal, tentang durhaka. Tapi di sini dikaitkan dengan tidak disukai orang lain, artinya ada penilaian oleh orang lain, maka di sini akan masuk nilai sosial, teman-teman. Nah, kemudian yang D, anak yang memiliki hati yang buruk. Oke, jadi memang mungkin benar ya, tapi di sini kita simpan dulu, mungkin kita bandingkan dengan yang A nanti. Kemudian yang E, anak yang merasa paling benar ya. Memang anak yang merasa paling benar, tapi di sini konteksnya bukan itu. Konteksnya adalah di sini adalah durhaka dengan orang tuanya, dengan ibunya. Maka di sini salah ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita bandingkan antara pilihan yang D dengan yang A. Oke, hati-hati ya teman-teman. Nilai moral, jadi harus ada sisi positifnya. Ya, yang A, anak durhaka tidak perlu dicontoh ya. Ini ada nasihat yang baik. Kemudian yang D, anak yang memiliki hati yang buruk. Jadi yang D ini hanya menceritakan kalau anak dalam penggalan cerita tersebut adalah memiliki hati yang buruk. Jadi tidak dijelaskan nilai sisi positifnya, tidak dijelaskan teman-teman. Maka di sini yang paling tepat itu jawabannya adalah yang A. Oke ya, jadi di sini nilai moralnya adalah anak durhaka yang tidak perlu dicontoh. Oke teman-teman, itu soal yang nomor 3. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Dan ini sebagai latihan ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman untuk dicoba soal ini. Kemudian dijawab di kolom komentar. Oke, jadi merpati terbang ke tepi sungai lalu memungut daun yang jatuh dari pohon. Kemudian dia terbang lagi dan menjatuhkan daun itu di dekat sumur. Di dekat semut, maaf ya. Dengan, ya ini tipe ya teman-teman ya. Dengan sekuat tenaga, semut naik ke daun itu. Akhirnya semut dapat selamat dengan baik di daun yang dijatuhkan merpati. Semut berhasil sampai di pinggir sungai. Semut mengucapkan terima kasih kepada merpati yang telah menolongnya. Sejak saat itu semut dan merpati menjadi sahabat. Ya, nilai moral ya yang dapat diambil dari cerita tersebut. A. Membalas kebaikan orang lain. B. Menolong orang yang kesusahan. C. Jangan takut untuk selalu mencoba. D. Jangan meremehkan suatu masalah. E. Mengucapkan terima kasih pada orang yang membantu kita. Oke, silahkan dijawab di kolom komentar teman-teman. Dan silahkan request setelah ini kita akan bahas apa lagi. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.